Halo, saya Valencia Salim dari kelas 9B Tunas Bangsa. Hari ini saya akan membawa pengajian materi tentang perilaku toleransi. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara. Melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini negara kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama, rusaknya kerukunan antara sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian, kian berkembang pusat di sekitaran masyarakat. Akibatnya berbagai konflik internal pun terjadi dan memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkungan minoritas. Besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Gak dapat dipungkiri lagi, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Membangun hubungan pertemanan yang baik, memberikan hak yang setara, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan adalah contoh perilaku toleransi antar gender tanpa membeda-bedakan maupun itu perempuan atau laki-laki. Pengajaran Tuhan Yesus mengenai toleransi, kita harus memiliki sikap berpikir, berbicara, dan bertindak bagi setiap orang percaya di tengah masyarakat menjemur. Toleransi tidak tumbuh sendiri, perlu diajarkan, dikembangkan, dan diimplementasikan. Gereja sebagai tubuh Kristus harus menjadi pionir memerangi praktek toleransi dengan menumbuhkan toleransi sesuai pengajaran dan praktek hidup Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang multikultural dapat hidup berdampingan dan harmoni dengan keberagaman. Cara mengimplementasikan sikap tersebut dapat dimulai dari mengasihi sesama seperti diri sendiri, menghormati ajaran, dan mengembangkan sikap dan praktik hidup mengampuni. Pengajaran, perintah, dan praktik hidup Tuhan Yesus Kristus tentang toleransi menjadi dasar dan landasan bagi setiap orang percaya, berpikir, berbicara, dan berperilaku terhadap orang lain. Seperti yang diajarkan Matius 11 ayat 9, artinya hidup kita tidak diatur oleh keberuntungan atau kesempatan, tetapi oleh kehendak Allah. Allah mengizinkan interaksi dan keterlibatan kita dengan orang-orang yang tidak percaya untuk memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah iman. Kunci untuk menjadi seperti Kristus dalam situasi ini adalah tertuju pada Kristus dan bukan pribadi. Kita dapat memiliki pikiran Kristus bila bergantung pada Roh Kudus untuk mengarahkan. Sekian pengajaran tentang materi toleransi hari ini. Terima kasih.